Belangkas, atau yang lebih dikenal dengan kepiting mimi, merupakan anggota dari suku Limulidae. Hewan ini memiliki bentuk menyerupai helm dengan ekor yang panjang. Belangkas sering disebut dengan kepiting tapal kuda dikarenakan bentuknya yang mirip dengan tapal kuda. Binatang yang masuk ke dalam jenis Arthropoda atau hewan beruas ini sudah ada sebelum munculnya dinosaurus atau sekitar 200 juta tahun yang lalu. Belangkas termasuk hewan nokturnal atau hewan yang beraktivitas pada malam hari. Hewan purba ini biasanya memakan cacing laut, kerang, ataupun ikan kecil. Untuk mencari makanannya, belangkas akan mengandalkan capit-capit yang terdapat pada ujung kakinya untuk mengais makanan pada dasar laut. Menariknya, hewan yang kerap dianggap mengerikan ini justru dapat menyelamatkan nyawa manusia. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang belangkas. Hidup di perairan dangkal. Satwa yang memiliki tempurung keras ini hidup di perairan dangkal, yakni kawasan payau dan hutan mangrove. Tempat-tempat yang menjadi habitat asli belangkas adalah pesisir Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Asia Selatan, dan Amerika Utara. Termasuk hewan purba. Belangkas sering disebut fosil hidup karena telah ada di bumi sekitar 200 juta tahun yang lalu, sebelum munculnya dinosaurus. Satu-satunya wakil dari kelompok Siposurida yang masih bertahan hidup di bumi. Cetakan fosil hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk sejak masa Devon atau sekitar 250 hingga 400 juta tahun yang lalu dibandingkan dengan bentuk yang sekarang, meskipun jenisnya tidak sama. Reproduksi yang unik. Belangkas betina biasa menanam telur-telurnya di dalam lubang pasir pantai, sedangkan yang jantan akan mengeluarkan spermanya untuk membuahi telur-telur tersebut. Sekali bertelur, induk belangkas bisa mengeluarkan 120.000 butir telur, namun biasanya hanya sedikit saja yang akan bertahan hidup hingga dewasa. Dapat dimakan. Daging dan telur belangkas bisa dikonsumsi. Masyarakat Melayu di Kota Tinggi, Johor, Malaysia biasa menyajikan belangkas dengan menu asam pedas atau sambal tumis. Selain itu, belangkas juga bisa disantap walaupun hanya dengan memanggang atau membakarnya saja. Perlu diperhatikan, belangkas termasuk hewan yang dapat menghasilkan racun memabukkan. Hanya bagian tertentu saja yang boleh dimakan, dan hanya seorang yang sudah terbiasa atau ahli saja yang dapat menyajikannya. Lambang kesetiaan. Masyarakat Jawa menyebut belangkas jantan dengan sebutan mimi, sedangkan belangkas betina disebut dengan mintuno. Menariknya, filosofi Jawa mengibaratkan mimi dan mintuno merupakan sepasang hewan sejoli yang terkenal setia sehidup semati. Ini karena belangkas termasuk hewan monogami, sehingga sering dijadikan sebagai lambang cinta sejati atau kesetiaan karena hanya memiliki satu pasangan selama hidupnya. Uniknya, konon apabila mimi dan mintuno tidak dimasak secara bersamaan, maka ia akan mengeluarkan racun. Sedangkan kalau dimasak secara bersamaan, maka hewan ini dapat dikonsumsi dengan normal. Termasuk hewan dilindungi. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Peraturan Pemerintah, belangkas merupakan salah satu sumber daya genetik yang dilindungi. Satwa ini mempunyai risiko kepunahan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya degradasi habitat, reklamasi, pencemaran, pemburuan komersial, hilangnya habitat dan sumber makanan, perubahan kondisi air, serta peningkatan predasi. Darahnya bermanfaat bagi manusia. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya yang darahnya berwarna merah, kepiting tapal kuda memiliki darah berwarna biru karena senyawa hemosianin yang dikandungnya, yaitu zat tembaga dan dalam protein.
Ini karena hemosianin akan memancarkan warna biru kehijauan kalau terkena udara, sehingga darah belangkas terlihat berwarna biru. Darah belangkas yang berwarna biru tersebut akan bermanfaat untuk industri obat-obatan. Pada tahun 1956 ditemukan bahwa darah belangkas mengandung sel khusus amebosit yang bisa mendeteksi adanya bakteri. Artinya, kalau terpapar bakteri, amebosit ini akan mengeluarkan semacam lendir yang mengisolasi bakteri tersebut supaya tidak menyebar. Jadi, darah belangkas bisa digunakan untuk mengetes steril atau tidaknya suatu komponen obat atau vaksin. Sejak 1970, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mewajibkan segala macam obat dan vaksin yang diberikan melalui suntikan untuk terlebih dahulu dites menggunakan darah belangkas. Usai diambil, belangkas akan dikembalikan ke habitatnya. Meskipun dikembalikan ke habitatnya, akan tetapi 15% belangkas akan mati saat proses pengekstraksian darah. Itulah fakta-fakta unik seputar belangkas, dan terima kasih telah menonton.